Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari ini kita akan kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati di setiap kehidupan kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini bicara tentang perjalanan Rasul Paulus pada waktu itu ketika kapal yang mereka tumpangi terkandas, saudara. Kapal yang mereka tumpangi mulai dari menuju ke Kaisaran Romawi pada waktu itu, mereka terapung-apung di lautan, saudara. Selama beberapa hari mereka menderita di lautan, kapal mereka dihantam oleh ombak, saudara. Tetapi dalam kehidupan Paulus, dia terus menaruh harapnya kepada Tuhan. Sama seperti pujian yang mengatakan, saudara, di mana kita percaya bahwa kita punya Yesus yang menjadi gembala dalam kehidupan kita. Saudara, kenapa saudara percaya Yesus sebagai gembala? Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Kenapa? Daud percaya, bahkan Daud melihat bagaimana Tuhan menuntun kehidupannya. Amin. Saya percaya bahkan setiap kita yang hadir saat malam hari ini, saudara, bahkan Anda semua percaya Tuhan membawa kita semua dari kehidupan dari satu hari kepada hari yang berikutnya. Dari kehidupan dari hari-hari yang sebelumnya sampai hari ini Tuhan beserta dengan kita. Amin. Saudara, pada waktu itu Paulus berada di Pulau Malta. Waktu itu sebenarnya Paulus statusnya, kalau saudara perhatikan mulai dari pasal 27, 26, 27, Paulus itu seorang tahanan, saudara. Ya, Paulus itu statusnya dia dibawa ke Roma pada waktu itu untuk diadili, saudara, untuk dipenjarakan, untuk dinyatakan bersalah. Tetapi walaupun dia berstatus sebagai tahanan, dia dibawa untuk naik banding kepada kaisar di Roma. Tetapi angin ribut, saudara, kalau perhatikan mulai dari pasal 27, angin ribut di laut mengandaskan kapal yang mereka tumpangi. Angin yang begitu kuat menghantam kapal mereka. Ya, ada beberapa kali, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka dihantam oleh angin. Mereka menuju ke pelabuhan yang satu, tetapi mereka berpikir dengan mudah mereka sampai kepada pelabuhan itu. Tetapi angin begitu kuat menghantam kapal mereka sehingga tidak sampai kepada tujuan yang sesuai dengan hati mereka. Ya, saudara, Paulus selamat dari badai itu, bahkan orang-orang itu selamat daripada badai yang kuat itu. Tetapi ada banyak proses yang mereka alami. Tetapi saya percaya yang Paulus alami waktu itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tetap menjadi berkat dalam pergumulannya. Saudara bayangkan, dia diangkut sebagai tahanan, sebagai tawanan untuk naik banding, saudara. Ya, saudara bayangkan bagaimana posisi kita yang sebenarnya kita contoh, ya kan? Kita seorang tahanan, tiba-tiba kita dibawa dalam mobil tahanan menuju satu tempat yang pastinya akan menghukum kita. Saya percaya dalam hati kita adalah pergumulan. Berapa tahun nanti saya di penjara? Hukuman apa yang akan saya terima? Ya, saudara, pada waktu itu Paulus bersaksi tentang nama Tuhan. Dia setia memberitakan nama Tuhan. Lalu dia ditangkap, saudara, pada waktu itu. Lalu dia akan naik banding ke Kaisaran di Roma, saudara yang terkasih. Ya, tapi itulah jalannya Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan selalu punya rencana, selalu punya jalan yang melebihi apa yang manusia pikirkan. Amin. Lebih daripada apa yang kita pikirkan, Tuhan sanggup kerjakan dalam kehidupan kita. Paulus tidak menggerutu dalam hatinya. Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong aku? Tuhan, namamu yang kuberitakan, kenapa aku harus dipenjarakan? Tuhan, aku memberitakan namamu, memperluas kerajaanmu, tetapi aku kenapa harus sampai ke Roma untuk dipenjara, untuk dihukum? Ya kan? Banyak sekali, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mengalami pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah yang datang menghimpit kehidupan kita. Ada tekanan-tekanan di sekitar kita yang membuat kita bergumul dengan Tuhan.
Ya, mungkin keluargamu yang membuat engkau bergumul dengan Tuhan. Mungkin anak-anakmu hari ini yang membuat engkau bergumul dengan Tuhan. Mungkin pekerjaan yang kau butuhkan yang membuat engkau harus bergumul dengan Tuhan. Mungkin engkau yang sedang dalam pendidikan, engkau harus melewati ujian demi ujian yang membuat engkau harus bergumul dengan Tuhan. Tapi bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun pergumulanmu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan membuat engkau menjadi pribadi yang meninggalkan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan karena pergumulanmu. Ya, pergumulan pribadimu mungkin masalah, orang-orang yang selalu menekan kehidupanmu. Tapi jangan membuat itu engkau meninggalkan Tuhan, saudara. Sama seperti Paulus, ya, di ayat yang pertama, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Saudara lihat latar belakangnya di ayat 27 saya baca, saudara, yang pertama. Setelah diputuskan, ini adalah persidangan pada waktu itu, bahwa kami akan berlayar ke Italia, ke Roma untuk naik banding, saudara. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Andramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Statusnya Paulus pada waktu itu adalah tahanan, saudara. Kapal itu membawa banyak tahanan untuk dibawa ke Italia untuk naik banding pada waktu itu. Tapi saya percaya di dalam keadaan yang tertekan pun Tuhan turut bekerja. Amin. Tuhan turut bekerja. Kalau saudara perhatikan di pasal 27 ini, ketika pertama kali kapal mereka dihantam oleh ombak, Paulus berkata, buanglah setiap barang-barang yang lebih di kapal ini. Tapi pada waktu itu perwira tidak mendengarkan Paulus, saudara. Dia lebih mendengarkan jurumudi pada waktu itu. Dia lebih mendengarkan nahkoda yang membawa kapal itu. Dia tidak dengar-dengaran dengan apa yang Paulus katakan, saudara. Kapal mereka dihantam, saudara. Mereka terkandas pertama kali di Kauda. Kapal yang mereka tumpangin itu terkandas. Dan pada masa itu mereka berpikir, kami akan pergi ke Kreta, ada pelabuhan yang dekat. Dengan nyaman kami akan sampai di sana. Tapi saudara, pikiran manusia, rencana yang ada dalam manusia tidak sama dengan apa yang Tuhan pikirkan. Kalau pada waktu itu jurumudi berpikir dari Kauda, dari pelabuhan Kauda kepada pelabuhan yang ada di Kreta itu dekat jaraknya, mereka akan sampai dengan selamat. Tapi mereka tidak tiba dengan selamat, saudara. Angin menghantam kapal mereka, ombak menghantam kapal mereka, sehingga jarak yang dekat pun tidak bisa ditempuh dengan selamat. Dalam kehidupan sebagai orang Kristen, jangan selalu mengandalkan pikiran kita. Jangan selalu berpikir, aku pasti dapat itu. Jaraknya sangat dekat, prosesnya sangat dekat. Enggak, kita enggak tahu 1 meter dalam kehidupan kita. Kita enggak tahu 5 meter di depan kita apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau engkau melibatkan Tuhan dalam setiap rancanganmu, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Tuhan membuat kita berhasil. Tuhan menuntun setiap perjalanan kita. Paulus alami ini dalam kehidupannya. Ya, kalau zaman-zaman sekarang, saudara, mungkin Paulus sudah pakai baju tahanan, saudara. Ya, tapi di pasal 27, Paulus itu dapat dia diistimewakan pada waktu itu di kapal tahanan itu, saudara. Firman Tuhan berkata, dia diperbolehkan untuk bertemu dengan kerabat-kerabatnya. Dia bertemu dengan teman-temannya di perjalanan, saudara. Dia alami itu, tapi saya percaya Tuhan yang membawa Paulus untuk mengalami itu semua. Amin. Seharusnya orang-orang Kristen harus hidup menjadi berkat bagaimanapun keadaanmu. Amin. Bagaimanapun situasimu, hiduplah menjadi berkat. Tetaplah melayani Tuhan. Walaupun engkau dalam keadaan sakit, walaupun engkau dalam keadaan ekonomimu tidak mendukung, setidaknya hidupmu tetap menjadi berkat. Amin. Lewat hidupmu Tuhan melihat, orang lain melihat dia punya Tuhan yang besar. Kita harus bangga menjadi pengikut-pengikut Tuhan, saudara. Kita harus bangga menjadi orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Ya,
Paulus dalam keadaannya sebagai tahanan, dia ikut ke Italia pada waktu itu. Kapalnya terombang-ambing di lautan berhari-hari. Mereka tidak makan, saudara. Ketika kapal mereka terkandas, mereka tidak mendapat makan. Mereka harus mengirit makanan mereka supaya sampai ke tempat tujuan mereka. Ya, kalau di pasal 27 ayat 21, Paulus berkata, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Amin. Saudara, lihat bagaimana Tuhan memakai hidup Paulus dalam keadaan tertekan. Dalam keadaan status sebagai seorang tawanan, dalam perjalanan yang kapalnya terkandas, dalam keadaan sumber makanan tidak ada lagi, dalam keadaan kapal mereka yang hampir rusak, hampir hancur, saudara, Tuhan pakai Paulus menjadi berkat bagi orang-orang seisi kapal itu. Amin. Paulus berkata, saudara, kalau kamu tadi dengarkan nasihatku, langsung membuang beban-beban yang berat itu di ayat-ayat sebelumnya, mungkin kita tidak akan mengalami kerugian-kerugian ini. Mungkin kita akan terpelihara dari kejadian ini. Tetapi biarpun demikian, Paulus berkata, bertabah hatilah, karena tidak ada seorang pun yang akan binasa, yang akan mati dari kapal ini, kecuali daripada kapal ini. Amin. Artinya dia bisa menghibur orang pada waktu itu. Dalam keadaan orang yang khawatir, saudara, dalam keadaan yang sangat ketakutan, Paulus bisa menjadi berkat. Amin. Paulus bisa menyemangati mereka, memberikan kekuatan, memberikan sukacita. Sama halnya dengan kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kalau engkau berkata engkau adalah anaknya Tuhan, kalau ada masalah datang dalam hidupmu, dalam keluargamu, saudara, jangan hidupmu membuat orang lain semakin lemah. Tapi lewat hidupmu, keluargamu dikuatkan Tuhan. Amin. Lewat hidupmu orang di sekitarmu dikuatkan oleh Tuhan. Saudara, beberapa hari yang lalu, kakak saya telepon kepada saya. Mereka satu rumah mereka, saudara, sedang isolasi mandiri. Ada yang sudah dicek positif, saudara, COVID. Tapi saya katakan, percaya Tuhan sanggup menolong. Amin. Saya nggak mau, oh iya ya, aduh kayak mana lah itu. Kalau saya bilang begitu, saudara, mungkin dia akan semakin khawatir, dia akan ketakutan juga. Dia punya anak yang masih kecil, saudara. Kalau anak kecil demam kan luar biasa nangisnya. Dia sempat khawatir, dia bilang, itu tolong doakan Beremu supaya dia turun demamnya. Tapi saya berkata, percaya Tuhan sanggup menolong. Percaya Tuhan sanggup menutup bungkus keluargamu. Yang penting engkau terus berharap kepada Tuhan. Amin. Saya percaya, saudara, orang yang terus memanggil nama Tuhan, Tuhan yang atur hidupnya. Tuhan yang tetapkan langkah-langkah kehidupannya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, kalau engkau terus memanggil Tuhan, Tuhan tahu setiap langkah-langkah hidupmu ke depannya. Amin. Paulus hidup mengandalkan Tuhan. Paulus tidak berleha-leha, saudara. Dia tidak putus asa walaupun dia statusnya sebagai tahanan. Dia sebagai tawanan. Mungkin dia tidak duduk di pojok kapal itu. Dia tidak sama dengan Yunus yang memilih tidur di dekat mesin kapal itu. Paulus tidak lakukan itu. Paulus malah berdiri di hadapan banyak tawanan. Di hadapan perwira itu dia berdiri. Dia katakan, tabahkan hatimu bahwa kita semua akan diselamatkan. Tidak ada yang binasa. Orang Kristen yang percaya punya Tuhan yang luar biasa. Engkau harus menjadi pengaruh yang baik bagi orang lain. Amin. Jadi berkat bagi orang lain. Paulus alami itu, saudara. Makanya kehidupan kita sebagai orang Kristen
tetaplah menjadi berkat dalam keadaan apapun. Tetaplah menjadi berkat dalam pergumulanmu. Paulus, dia tidak katakan pergumulannya kepada orang-orang yang di kapal itu. Tapi saya percaya dalam hatinya dia bergumul, Tuhan, tolong aku sampai di Italia mungkin. Ketika aku naik banding nanti, saya percaya Engkau Tuhan yang menolong aku. Mungkin sebagai manusia biasa saudara, supaya hukumannya tidak terlalu berat. Supaya ada orang yang menolong dia. Mungkin dia bergumul dalam perjalanan menuju ke Roma saudara. Di dalam kapal itu dia bergumul kepada Tuhan. Tapi dia tidak sampaikan pergumulannya kepada orang lain. Dia tetap menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Dia tahu dia punya Tuhan yang tahu pergumulannya. Amin. Dia punya Tuhan yang sanggup melihat sampai kedalaman hatinya. Apa yang engkau pikirkan, Tuhan tahu. Ya, saudara, kenapa kita harus hidup menjadi berkat walaupun dalam keadaan susah? Walaupun keadaan yang sangat menyakitkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena banyak tempat yang belum mendengarkan nama Tuhan. Amin. Amin. Saudara, ada misionaris yang dipanggil ke Papua. Ada misionaris yang dipanggil ke Mentawai. Ada misionaris yang dipanggil mungkin ke Kalimantan. Ada banyak daerah-daerah, pulau-pulau yang belum terjamah oleh Injil. Mungkin itu bagian saudara. Mungkin itu panggilan saya. Mungkin di antara kita ini ada yang Tuhan tetapkan untuk menyampaikan kebenaran firman itu. Untuk menyampaikan Injil ke dunia ini. Ya, ke seluruh penjuru dunia. Saudara, ada banyak tempat yang belum didatangi di dunia ini. Bahkan di Indonesia ini saya percaya, bahkan survei sudah menunjukkan masih ada beberapa pulau-pulau, bahkan banyak suku-suku yang belum mendengarkan nama Tuhan. Ya, kenapa saudara yang terkasih? Paulus pun tidak tahu pulau itu. Paulus tidak tahu ada pulau Malta pada waktu itu. Paulus tidak tahu ada penghuni di pulau itu. Tapi saya katakan saudara, Tuhan turut bekerja. Amin. Saudara, Paulus berkata, setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ya, ketika mereka sudah kapalnya hancur saudara, bahkan kalau saudara baca nanti di rumah pasal 27, mereka berenang ke daratan, ada yang menggunakan papan-papan pecahan kapal lah. Setelah mereka sampai di daratan, mereka baru tahu bahwa pulau itu adalah Pulau Malta. Sebelumnya Paulus tidak tahu pulau itu, saudara. Mereka tidak, bahkan ada penafsir yang berkata dia tidak tahu bahwa pulau itu ada penghuninya atau tidak. Ya, Paulus tidak tahu. Tetapi saudara, kalau ketika mereka terdampar ke pulau itu, Paulus tahu, ayat kedua berkata, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ya, tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang penafsir Alkitab yang berkata bahwa Pulau Malta itu dulunya dihuni oleh orang Fenisia yang waktu itu masih dianggap sebagai suku barbar, saudara. Barbar itu artinya gaya hidupnya tidak benar, saudara. Ya, tidak percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada dewa-dewa, mereka percaya kepada dewi-dewi. Ya, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bahkan gaya hidupnya, mereka tidak menerima orang lain dengan mudah. Tetapi di ayat yang pertama dan kedua, saudara perhatikan, kalau Tuhan yang membawa, kalau Tuhan yang punya rencana, ayat yang kedua berkata, mereka menyambut kami dengan sangat ramah. Amin. Amin. Anak-anak Tuhan, kalau mendengar sebuah cerita yang menakutkan, jangan takut duluan. Ya, kemarin waktu kita ada yang bicara dengan orang misi, melihat daerahnya begitu menakutkan, bahasa tidak tahu. Saudara, kalau engkau ketakutan duluan, ya ketakutanmu lah yang terjadi. Tapi kalau Tuhan yang membawa, Paulus tidak tahu pulau itu. Tapi karena Tuhan yang menuntun dia disambut dengan ramah. Amin. Kenapa kita harus tetap menjadi berkat dalam pergumulan kita? Karena banyak tempat yang belum mendengarkan nama Tuhan.
Banyak orang yang belum pernah mendengarkan nama Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita adalah saksi Injil yang harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Kalau engkau tidak pindah, kalau engkau tidak bergerak, saya percaya Tuhan yang membawa Paulus sampai ke Pulau Malta. Walaupun Paulus tidak sadar dia ada dalam rencananya Tuhan. Kalaupun dalam pengetahuan Paulus, dia adalah seorang tawanan. Tapi kalau Tuhan yang punya rencana, Tuhan tolong dia. Amin. Tuhan tolong dia. Tuhan tolong perjalanannya, saudara. Tuhan mau setiap orang mendengarkan nama Tuhan. Tuhan mau setiap pulau-pulau yang belum pernah mengenal nama Tuhan, mendengar nama Tuhan. Bahkan sampai hari ini, kerinduan kita supaya setiap orang mendengar, bahkan percaya siapa Tuhan Yesus. Amin. Dia adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Hanya ini tujuannya, saudara. Manusia hidup untuk memberitakan Injil. Manusia hidup untuk menyampaikan keselamatan kepada manusia yang lainnya. Kita hidup untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain. Engkau hidup mungkin untuk memperkenalkan Yesus kepada sanak saudaramu, kepada orang-orang terdekatmu, kepada tetanggamu, ya kan? Saudara, gampang gak punya tetangga yang tidak mengenal Tuhan? Gampang? Ya, ada gampangnya, ada sulitnya, ya kan. Apalagi kadang saudara lebih mudah orang bertengkar yang tetanggaan, ya kan. Gara-gara pagar rumah lah, bukan pagar makan tanaman, pagar rumah. Mungkin anjing yang dari sini masuk ke lingkungan tetangga yang lain, ya. Dia buang kotoran sesuka hati, anjing yang buang kotoran, tetangga yang berkelahi, ya kan. Gak gampang, saudara. Gak gampang menjaga hubungan yang baik dengan tetangga. Tapi orang-orang Kristen harus bisa jaga, amin. Kita sebagai orang yang percaya, yang berkata, aku orang Kristen, aku pengikut Tuhan. Engkau harus bisa jaga hubunganmu dengan tetanggamu. Engkau harus bisa menjadi berkat bagi tetanggamu, ya. Apalagi kalau kami, saudara, di kampung, ya kan. Saking dekatnya, kadang ada datang tamu, kalau nggak muat rumah kami, tidur di rumah tetangga, ya kan. Itu saking kita bisa menjaga, percaya, dipinjamin selimutnya, ya kan. Dipinjamin tikar, tempat tidur. Itu orang yang Kristen yang bisa menjaga hubungan, saudara. Kalau engkau tidak bisa jaga hubungan, datang nanti anakmu, contohnya anaknya 5, halamannya nggak muat lagi parkir mobil, mau pinjam halaman tetangga nggak dikasih, ya kan. Pindah, langsung dipagar. Berarti engkau tidak jadi berkat bagi tetanggamu, amin. Gak jadi berkat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, sementara bagi tetangga kita tidak menjadi berkat, saudara. Ya, makanya sampai ada orang bilang, kadang lebih mudah untuk memelihara anjing daripada memelihara tetangga. Kasar memang, saudara. Tapi kenyataannya itu gak gampang untuk memelihara hubungan yang baik dengan tetangga. Apalagi kita berkembang duluan, ya, kaya duluan contohnya, punya mobil duluan, gak gampang. Lupa ngundang ulang tahun pun dia, masa kami tetangganya nggak diundang. Anaknya nikah contohnya, nikah. Lupa ngundang loh. Padahal dalam hatinya, tetangga kita udah tahunya itu. Merasa udah dekat gitu. Tapi nggak dibilang, datang nanti ya. Tetangganya langsung sakit hati. Kami tetangganya nggak ada diundang. Ngomong pun enggak. Padahal karena lupanya. Nggak gampang untuk melihara tetangga. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, dalam keadaan apapun, dalam pergumulan bagaimanapun, engkau harus hidup menjadi berkat, amin. Engkau harus tetap hidup menjadi berkat, sama seperti Paulus, dia hidup menjadi berkat, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Engkau tidak tahu bagaimana Tuhan menolong kehidupanmu, engkau tidak tahu rencananya Tuhan. Paulus ke Roma waktu itu, ke Italia waktu itu untuk naik banding, saudara, untuk menerima hukuman. Tetapi jauh, saudara, sebelum-sebelumnya kalau kita perhatikan di Roma pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kalau saudara perhatikan, Paulus punya kerinduan untuk pergi ke Roma, untuk mengunjungi jemaat di Roma, saudara. Dia belum ke Roma pada waktu itu, ketika Roma pasal yang pertama kalau saudara baca. Paulus sama sekali belum pernah ke Roma. Makanya dia menulis surat kepada jemaat di Roma karena dia ingin bertemu dengan jemaat di Roma.
Ya, Paulus tidak tahu bagaimana caranya sampai ke Roma. Tetapi di Kisah Para Rasul 28, dia sampai di Roma. Amin. Bahkan ada sejarah Alkitab yang menulis dia meninggal di sana. Saudara, Tuhan jawab doa Paulus. Tuhan jawab kerinduan Paulus untuk sampai ke Roma. Walaupun statusnya pada waktu itu adalah seorang tawanan, saudara, seorang tahanan, tapi dia sampai ke Roma. Engkau mungkin tidak tahu bagaimana Tuhan menjawab doamu. Atau mungkin saudara tidak sadar Tuhan sedang mengerjakan jawaban doamu. Tapi percayalah, kalau engkau terus terpaut hatinya kepada Tuhan, Tuhan membuat apapun yang kita rindukan terjadi. Amin. Paulus sampai ke Roma di dalam perlindungannya Tuhan. Saya percaya ketika dia sampai di Roma, dia mungkin berkata kepada Tuhan, Tuhan aku bersyukur kerinduanku pada waktu itu. Walau dulu aku hanya menulis surat kepada jemaat di Roma, tapi hari ini aku bisa hadir di Roma. Dia sampai di Roma, saudara. Engkau tidak tahu bagaimana Tuhan menjawab doamu. Tapi kalau engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan yang tahu kapan doamu akan dijawab. Kapan jawaban doamu itu akan terjadi. Tapi terus menjadi berkat dalam pergumulanmu. Amin. Terus menjadi berkat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa kita harus tetap menjadi berkat dalam pergumulan kita? Alasan yang kedua adalah, mulai dari ayat yang ketiga. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati, rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita harus tetap menjadi berkat dalam keadaan kita, dalam pergumulan kita? Kalau tadi yang pertama masih banyak tempat yang belum mendengarkan nama Tuhan. Yang kedua adalah masih banyak orang yang percaya akan tahayul-tahayul. Percaya dengan pengajaran-pengajaran nenek moyang yang tidak benar. Betul? Saudara, lihat sekitarmu. Lihat tetanggamu mungkin, lihat lingkunganmu, bahkan keluarga besarmu lihat. Masih adakah yang percaya dengan mistik dunia ini? Yang percaya dengan kekuatan dukunlah, yang percaya dengan sesuatu yang dianggap tidak boleh. Contohnya kalau anjing menggonggong malam-malam, oh ini ada yang lewat, masih percaya demikian. Ya, masih percaya dengan hal-hal yang demikian. Kenapa? Masih banyak orang yang percaya seperti ini, saudara. Apalagi suku-suku kita, mungkin Batak Toba, Batak Karo, saudara. Ya, masih banyak yang percaya dengan kekuatan-kekuatan seperti ini. Ya, percaya akan, contohnya kalau ada kupu-kupu yang masuk ke rumah, oh tandanya apa? Kalau ada burung yang hitam hinggap mungkin di atap rumahnya, oh ini pertanda apa? Ya kan? Udah jadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, masih takut dengan hal-hal yang seperti itu. Ya kan? Ini aduh udah salah ini. Ya kan? Kami dulu gitu saudara, waktu anak-anak, kami kalau mancing, kan mau jorannya diletakin gitu. Kalau dilangkahi kawan jorannya, kok kau langkahi, nggak dapat lah ikan. Balik lagi katanya, lompat lagi dari sana. Kami pun waktu kecil udah ada ajaran seperti itu. Ya kan? Padahal apa hubungannya saudara dilompatin pancingnya? Ya kalau memang gak ada ikan gak akan dapat. Ya kan? Kalau gak tahu mancing, sebagus apapun jorannya gak akan dapat ikan. Ya. Tapi itulah ajaran-ajaran, ya kami kan taunya dari orang-orang yang udah lama mancing, udah para senior. Oh gak boleh dilangkahi jorannya, ya kan? Itu tertanam di pikiran kami. Ya kan?
Jadi saudara, ada banyak orang yang percayakan tahayul-tahayul dari nenek moyang. Padahal Paulus mengajarkan kepada kita, bahkan kepada jemaat waktu itu, dia berkata, kamu lebih saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu dia mengingatkan Timotius pada waktu itu, saudara, Paulus berkata, supaya orang-orang tidak terpaut hatinya oleh tahayul atau ajaran-ajaran nenek moyang yang membuat mereka menolak Kristus, ya. Saudara, Paulus ingatkan Timotius pada waktu itu. Kenapa? Firman Tuhan pun akan mengingatkan setiap kita yang hadir saat malam hari ini. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau percaya kepada firman, jangan biarkan ajaran-ajaran orang yang tidak mengenal Tuhan membuat engkau ragu akan firman Tuhan. Amin. Orang itu dulu belum percaya firman Tuhan. Mereka belum menerima mungkin terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Mereka belum menerima terjemahan Alkitab dalam bahasa Batak Toba, saudara. Jadi mereka belum mengerti sepenuhnya firman Tuhan. Lalu mereka mengajar saudara, memberikan sepertinya itu terlihat seperti kata-kata bijak, nasihat bagi saudara. Tapi membuat engkau meragukan firman Tuhan. Tinggalkan ajaran itu. Amin. Tinggalkan ajaran itu, sebijak apapun kata-kata itu. Tapi kalau lari dari firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, tinggalkan kata-kata bijak itu. Cukup firman Tuhan yang menjadi hikmat bagi hidup kita. Amin. Cukup firman Tuhan, saudara. Waktu itu ketika Paulus sedang mengambil kayu, mengumpulkan kayu, saudara, dia angkat ranting-ranting itu, dia letakkan ke atas api karena mulai dingin hawanya pada waktu itu. Lalu ular menggigit tangan Paulus pada waktu itu. Orang berpikir, kenapa? Orangnya masih orang barbar, saudara, belum percaya kepada Tuhan. Mereka masih percaya ke dewa-dewa, dewi-dewi. Jadi mereka berpikir, oh, Paulus ini seorang pembunuh. Kenapa? Udah pakai baju tahanan mungkin, saudara. Ya logikal kalau orang, oh ini pembunuh. Ini kejahatan apa yang dibuatnya ini. Jadi mereka pikir Paulus ini seorang pembunuh. Makanya di laut pun mereka sampai terkandas kapalnya, hancur kapalnya. Kenapa? Dewi laut mungkin ingin membinasakan mereka. Tapi karena mereka sampai ke pulau kita, hari ini juga Dewi keadilan akan membinasakan dia. Saudara lihat. Orang-orang masih percaya yang namanya dewi-dewi itu. Ya kan? Masih percaya akan dewa-dewa itu yang mereka sembah. Mereka tidak tahu siapa Yesus. Mereka tidak percaya siapa Tuhan, saudara. Kenapa? Mereka belum pernah mendengar. Belum ada orang yang pernah menyampaikan siapa Yesus kepada mereka. Siapa Tuhan kepada mereka. Tapi saudara, firman Tuhan berkata dalam Markus pasal ke-16. Ya, Markus 16, 17, 18. Sekalipun engkau minum racun, engkau tidak akan mati. Karena apa? Tuhan yang bekerja, yang memberikan engkau kuasa. Amin. Tapi kalau engkau menerima Roh Kudus, ya, engkau akan menerima kuasa. Saya percaya setiap kita anak-anak Tuhan yang memang hatinya tulus untuk melayani Tuhan, yang memang kita hatinya tulus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang dunia lakukan, yang coba menggagalkan engkau, engkau tidak akan digagalkan. Engkau tidak akan tergagalkan. Engkau tidak akan terkalahkan, amin. Engkau tidak akan terkalahkan. Kenapa? Ada Tuhan yang lebih besar. Ada Tuhan yang punya kuasa yang lebih besar. Ada Roh Tuhan yang tinggal dalam kita, yang membuat kita tidak satu kekuatan dunia pun mempanahkan kehidupan kita. Amin. Tetaplah menjadi berkat dalam pergumulanmu. Ya, tetaplah menjadi berkat. Tapi kalau engkau menggerutu dalam hidupmu, saudara, saya percaya Roh Tuhan pun mungkin tidak akan bekerja dengan engkau. Kenapa? Pikiranmu nggak fokus. Pikiranmu lebih memikirkan pergumulan. Aduh, apa yang terjadi nanti? Sementara di sana ada orang yang sedang melihat engkau, ini anak Tuhan atau enggak. Tapi pikiranmu tidak melihat kepada mereka yang butuh untuk diberitakan nama Tuhan. Pikiranmu malah tertuju kepada pergumulan pribadimu. Engkau lebih fokus kepada masalah keluargamu. Engkau lebih fokus kepada masalah pribadimu. Sementara ada orang di sana yang ingin melihat Tuhan yang hidup di dalam dirimu.
Firman Tuhan berkata, engkaulah kitab yang terbuka itu. Artinya, jangan biarkan pergumulanmu menghalangi orang lain melihat Tuhan ada dalam hidupmu. Amin. Karena engkau punya masalah yang berat. Mukamu lesu satu hari itu. Padahal itu hari Minggu. Dan jadwalmu menjadi aser di depan. Tapi karena tadi malam engkau menerima telepon ada keluargamu yang sakit. Engkau tidak bisa senyum di depan pintu itu. Kadang orang pun mau masuk. Kau tidak lihat mukanya mungkin. Engkau disuruh untuk mengukur suhunya, entah apa yang kau ukur di sini. Kenapa kamu nggak fokus, ya kan? Kamu fokus kepada masalahmu, tapi engkau tidak fokus kepada orang yang lain yang rindu untuk melihat Tuhan. Yang tadinya mereka akan percaya, aku akan ke gereja hari ini karena aku percaya di gereja ada sukacita yang baru, ada semangat yang baru. Tapi lihat engkau di asernya, mungkin kau dalam hatimu sedang berdoa, siapa Tuhan tolong mamaku, Tuhan tolong abangku, Tuhan tolong kakakku. Tapi kalau orang lain lihat mukamu gak senyum, aduh, kok ke gereja lah tadi aku. Rupanya dia lebih bergumul dari aku. Tadinya dia butuh penghiburan, tapi lihat muka saudara yang gak ada senyumnya. Samanya rupanya kami. Pulanglah dia dengan kelemahan yang sama. Dia tidak pulang dengan sukacita yang baru. Tapi kalau dia datang ke gereja yang tadinya bergumul dalam hati, waktu penyembahan pertama dia tidak sanggup mengangkat tangannya, ya kan? Tapi ketika mendengar kesaksian saudara, saya ditolong Tuhan. Tiba-tiba mau doa firman Tuhan, dia angkat dua tangan. Kenapa? Ada kekuatan yang baru yang transfer dari saudara. Amin. Orang lain melihat ada Tuhan yang hidup dalam dirimu. Kenapa? Sekalipun engkau punya pergumulan, engkau tetap bersuka cita kepada Tuhan. Engkau tetap menjadi berkat dalam pergumulanmu. Engkau menjadi kekuatan bagi orang lain, walaupun engkau punya pergumulan pribadi dalam hidupmu. Orang Kristen harus seperti itu, saudara. Walaupun itu tidak mudah, saudara. Ya, kadang ada senyum yang menutupi kepedihan, ya kan? Senyum menutupi kepedihan. Dalam hatinya dia lagi pedih. Tapi dia berusaha senyum. Tapi Tuhan perhitungkan senyum itu. Amin. Tuhan perhitungkan usahamu untuk senyum. Kenapa? Senyummu menguatkan orang di sekitarmu. Ya kan? Jangan ubah pergumulanmu menjadi amarah. Karena lagi banyak pergumulan, bawaannya emosi. Jumpa orang lain, gak jadi berkat, saudara. Orang pun ketakutan, ya kan? Saya kadang saudara muka saya aja yang nakut-nakuti. Sebenarnya saya nggak takut, nggak lagi marahnya, ya kan? Cuman bawaan muka udah nakut-nakutin orang, mau gimana lagi? Ya kan? Kayak berusaha saya untuk senyum. Cuman kalau senyum lagi lebih lebar, agak-agak takut saya, ya kan? Gigi saya kurang rapat soalnya. Udahlah Tuhan. Tapi apapun itu saya bersyukur kepada Tuhan, amin. Saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang ada dalam hidupmu, engkau harus menjadi berkat. Saudara, banyak orang yang belum mereka percaya kepada tahayul, saudara. Mereka percaya kepada dewa-dewa yang mengatur hidup mereka. Mereka percaya kepada dewi-dewi yang menentukan hidup mereka. Tapi kejadian pada waktu itu ketika Paulus sampai di tempat itu, ketika ular yang menggigit Paulus itu, saudara, Paulus campakkan kepada api dan terbakarlah ular itu. Kejadian itu mengubah pola pikir mereka. Rupanya dewi pun tidak bisa menghentikan orang yang ditentukan oleh Tuhan. Rupanya dewa sekalipun tidak bisa membunuh orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan. Amin. Siapapun saudara, jangan lihat keadaanmu. Kalau Tuhan yang memilih engkau, Tuhan yang akan mengangkat engkau. Amin. Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang menolong kita. Bahkan firman Tuhan berkata, ketika mereka melihat kejadian itu, Paulus tidak mati, malah mereka berpikir, entah dewanya si Paulus ini. Ya kan? Sempat saudara, dewa Billy. Bahaya juga ini. Langsung jelaskan, klarifikasi, aku bukan dewa, tapi aku anak Tuhan. Amin.
Kenapa? Ada kuasa Tuhan yang lebih besar dalam diri kita. Ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri Paulus waktu itu. Sehingga ular sekalipun tidak sanggup untuk membunuh dia pada waktu itu. Kenapa? Rencana Tuhan belum berhenti di situ. Saya ingat saudara waktu itu saya agak besar sekali kami nanam padi saudara. Bapak saya nanam padi, lalu musim panen, mengumpulkan jeraminya saudara, mau dibuat ke pohon cabai katanya. Bapak saya angkatin sendiri. Tiba-tiba katanya, ceritanya, dia digigit ular saudara. Dia gigit ular, tapi bapak saya bilang dia bunuh ular itu. Tapi dia nggak kasih tahu sama kami saudara. Ya kan? Udah hampir seminggu lebih lah baru dikasih tahu. Kemarin aku digigit ular di situ, tapi udah kematikan ularnya. Dalam hatiku ini antara berhikmat atau bagaimana ini ya kan? Kalau dululah mati contohnya, ini contoh ya kan? Sempat lah kan nggak tahu kami apa penyebabnya. Karena ular itu saudara kalau apalagi yang namanya kobra, paling lama 30 menit akan mati ya kan? Tapi bapak saya nggak kasih tahu saudara. Udah seminggu lebih baru dikasih tahu. Dia tunjukkan bekasnya yang digigit ular itu saudara. Tapi saya percaya. Untung Tuhan Yesus baik. Amin. Masih ada bapak saya sampai hari ini saudara. Masih hidup melayani Tuhan. Kenapa? Mungkin rencana Tuhan belum selesai dalam hidupnya. Amin. Ular sekalipun, kalau bukan Tuhan yang memanggil untuk mati pada waktu itu, dia tidak sanggup mengambil nyawa bapak saya, saudara. Saya semakin percaya Tuhan orang yang terpaut hatinya kepada engkau. Orang yang sungguh-sungguh ingin melayani engkau Tuhan. Mereka ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu, pergumulanmu hari ini. Tapi kalau engkau rindu untuk memberikan hidupmu, engkau tulus, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak bimbang hati untuk melayani Tuhan. Orang akan melihat ada kuasa yang besar dalam hidupmu. Amin. Ketika engkau berdoa kepada orang lain dimenangkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya engkau harus tetap menjadi berkat di tengah pergumulanmu. Jadilah berkat di dalam pergumulanmu. Apapun pergumulanmu, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Memang gak gampang saudara, harus ada prosesnya. Mungkin masalah yang satu ini belum bisa membuat engkau menjadi berkat. Tapi engkau harus belajar dari masalah ini. Engkau harus terus belajar dan belajar. Sampai engkau bisa menjadi berkat di masalah-masalah yang selanjutnya. Kenapa? Engkau butuh Tuhan setiap hari. Engkau butuh Tuhan. Paulus alami ini dalam pelayanannya saudara. Dia seolah-olah dipikir orang menjadi dewa pada waktu itu. Kenapa? Ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam dirinya. Dan saya percaya lewat kejadian itu. Orang-orang Phoenicia waktu itu. Yang mereka terkenal sebagai suku barbar. Mereka akan berubah. Mereka akan diubahkan oleh Tuhan. Menjadi orang-orang yang lebih baik. Amin. Saya percaya saudara, seburuk apapun keadaan di sekitarmu, ya, seburuk apapun keadaannya, kalau engkau terus setia dalam melayani Tuhan, engkau setia menjadi berkat, engkau akan lihat waktunya Tuhan mengubahkan sekitarmu. Amin. Mengubahkan sekitar kita. Kenapa orang-orang Kristen harus tetap menjadi berkat di tengah pergumulannya? Yang ketiga adalah karena banyak orang yang butuh disembuhkan. Amin. Banyak orang-orang yang butuh disembuhkan. Mungkin itu penyembuhan secara fisik saudara, penyembuhan dari sakit penyakit. Ada banyak orang, saudara, dari ayat 7 sampai 9, tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu. Dan mereka pun disembuhkan juga. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lihat
Kenapa Tuhan bawa Paulus ke pulau itu, pulau yang tidak mereka kenal itu? Ada banyak orang yang butuh disembuhkan. Waktu itu orang tua daripada gubernur itu sedang sakit disentri, kata firman Tuhan. Paulus menumpangkan tangan lalu dia disembuhkan. Hari ini mungkin ada orang-orang sakit di sekitarmu. Ada orang-orang sakit di keluargamu. Belajar dan percaya kepada Tuhan. Berdoa untuk mereka. Tumpangkan tanganmu atas mereka. Kenapa? Tuhan, Roh Kudus yang mengerjakan penyembuhan itu. Asal engkau percaya, maka kuasa Tuhan yang terjadi. Amin. Amin. Paulus enggak baca mantra-mantra yang lain pada waktu itu, saudara. Enggak baca. Enggak ada ayat-ayat yang dibawanya. Tapi ketika dia menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan itu. Saudara lihat, pada waktu ayah gubernur itu disembuhkan hari itu juga, dibawalah orang-orang sakit yang ada di pulau itu kepada Paulus untuk disembuhkan. Amin. Amin. Kalau engkau ada dalam rencananya Tuhan, engkau mengalami kuasanya Tuhan, maka tanganmu yang kau letakkan atas orang sakit akan berkuasa menyembuhkan. Amin. Mungkin itu kesembuhan secara jasmani, saudara. Tapi kebutuhan secara rohani pun, hidupmu bisa menyembuhkan orang lain. Ada orang yang lain yang hampir habis harapannya, saudara. Yang tidak punya harapan hidup lagi. Sama seperti Paulus, kalau saudara lihat di pasal 27 ayat yang ke-20. Saudara perhatikan, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Waktu itu mereka tidak melihat bintang lagi. Angin terus menghantam kapal mereka. Mereka putus harapan untuk selamat dari laut itu. Tetapi Paulus menyembuhkan ketakutan mereka. Amin. Amin. Di masa-masa sulit ini, saudara, bahkan yang paling rentan di masa-masa pandemik ini, mungkin ada orang-orang yang butuh doa, saudara. Banyak orang yang butuh doa, saudara. Doakan kami, topang kami dalam doamu. Saudara, mungkin itu caranya Tuhan memakai hidupmu untuk menjadi tabib yang menyembuhkan kerohanian orang lain. Yang membuat orang lain semakin percaya kepada Tuhan. Saudara lihat, hari-hari ini mungkin rumah sakit tidak ada yang kosong lagi. Semakin banyak orang-orang yang sakit masuk ke dalam. Makin banyak orang, saudara, yang mungkin ada juga yang semakin ketakutan datang ke rumah sakit di masa-masa pandemik ini. Mungkin keadaan zaman ini yang membuat orang harus semakin mencari Tuhan, mencari anak-anak Tuhan, mencari hamba-hamba Tuhan, mencari doa-doa orang percaya. Apakah itu engkau yang Tuhan tentukan? Kalau itu adalah engkau, doakan mereka. Amin. Kalau ada orang yang minta doa kepada saudara, jangan tolak, saudara. Jangan katakan aku enggak layak. Aku telepon dulu pendetaku, biar dia yang mendoakan. Saudara, kalau dia meminta saudara, saya percaya imannya yang menyembuhkan. Amin. Bukan siapa saudara, tapi seberapa besar imannya untuk sembuh. Ya, orang yang mengalami kesembuhan karena dia punya iman kepada Tuhan. Pelayan itu bukan pendeta, saudara. Bukan hanya sebatas pendeta. Bukan hanya sebatas pengerja. Tapi setiap firman Tuhan berkata dalam Matius, saudara. Firman Tuhan mengingatkan bahwa tuaian memang banyak, saudara. Tetapi penuai-penuainya yang kurang. Kalau saudara nunggu hanya pendeta yang dianggap menjadi penuai, kapan tuaian itu selesai? Tapi karena saudara dan saya adalah penuai-penuai itu, orang yang dipakai untuk menolong orang-orang di sekitarmu, maka semakin cepatlah pekerjaan karya Tuhan itu, bahkan rencana Tuhan itu diselesaikan. Amin. Sebagai orang-orang Kristen, milikilah hati seperti hati Tuhan yang terus menaruh belas kasih terhadap orang lain. Yesus setiap kali melakukan mujizat,
Firman Tuhan menulis, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Amin. Kalau ada orang di sekitarmu yang sedang sakit, apakah hatimu tidak tergerak oleh belas kasihan? Atau hatimu akan berkata, matilah kau. Itulah kau enggak dengar-dengaran. Enggak saudara. Itu tidak waktunya. Tapi saat orang meminta engkau untuk berdoa bagi dia, saya percaya itu waktu yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Supaya apa? Dia mengalami pengampunan daripada Tuhan. Kalau mungkin selama ini dia salah, Tuhan kasih dia waktu untuk berbalik kepada Tuhan. Tuhan kasih dia kesempatan untuk bertobat. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah sedihnya kalau engkau lebih fokus kepada pergumulanmu daripada jiwa-jiwa yang ada di sekitarmu. Firman Tuhan di ayat 10 berkata, mereka sangat menghormati kami. Dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Amin. Pergumulanmu. Bahkan Paulus sampai ke Roma dibekali oleh orang-orang yang ada di Pulau Malta itu. Diperlengkapi kebutuhan mereka. Kapal mereka diberikan saudara. Kenapa? Karena engkau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau harus tetap percaya. Dia Tuhan yang membuat engkau menjadi pribadi yang berhasil. Amin. Tetaplah menjadi berkat dalam pergumulanmu. Pandang jiwa-jiwa, bahkan minta kepada Tuhan. Tuhan kasih aku hati yang bisa melihat orang di sekitarku dengan belas kasihan. Tuhan kasih aku pikiran yang menyenangkan hati Tuhan. Yang tidak terlalu mengandalkan pikiranku semata. Tapi biarkan aku memikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidupku. Supaya apa? Supaya kerajaanmu yang dipermuliakan Tuhan. Supaya kerajaanmu yang semakin diperluas di seluruh dunia ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan.